Shalom, selamat sore saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali kita pada sore hari ini akan boleh berbagi dan kebenaran firman Tuhan dengan hal yang sangat relevan sekarang ini berhubung dengan COVID-19. Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada sore hari ini atas kasih anugerah-Mu yang telah melimpah dalam hidup kami. Biarlah kiranya Engkau dimuliakan dan semuanya kami yang mendengarkan diberkati oleh firman Tuhan. Hamba-Mu yang boleh sharing akan kebenaran firman-Mu dengan kenyataan hidup kami yang saat ini. Berkatilah ya Tuhan, supaya juga Engkau menggunakan dia menjadi alat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sore hari ini kita akan membahas hal yang sangat-sangat aktual pada saat ini, yaitu bagaimanakah kita sebagai anak-anak Tuhan hidup di tengah-tengah pandemi, yaitu karena pengaruh dari COVID-19 ini. Ada banyak korban yang sudah terjadi, nyawa yang sudah melayang, dan tidak sedikit orang yang sudah dalam keadaan yang sangat sedih. Belum lagi kalau kita membicarakan pengaruhnya itu terhadap ekonomi dan penghidupan orang-orang. Banyak orang yang sudah kehilangan pekerjaan, di PHK, dipotong gaji. Orang-orang yang tadinya berusaha untuk bekerja, tidak ada lagi tempat bekerja. Sangat-sangat menyedihkan sekali. Lalu kalau kita masih bersikap biasa-biasa dengan keadaan yang sudah luar biasa ini, sesungguhnya kita adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Ada banyak orang berpikir kalau COVID ini tidak akan begitu berpengaruh dalam hidupnya. Dia akan masih sehat. Mungkin karena adik-adik masih muda, lalu kamu tidak begitu takut. Dalam arti tidak was-was maksud saya. Itulah masalah yang paling memprihatinkan. Kita tidak boleh hanya memandang dari sisi itu. Kalau kamu sehat, lalu orang lain tertular karena engkau, bagaimana kalau itu orang tua? Bagaimana kalau itu adalah orang yang sudah punya penyakit dalam tubuhnya? Bisa saja itu menjadi membunuh dia. Atau mungkin saja orang-orang di sekitarmu juga yang tertular juga akan sembuh. Tapi ada dampak yang lain. Apa itu? Dampak ekonomi. Orang-orang tidak bisa lagi sekarang ini bekerja dengan leluasa karena apa? Penularan dari COVID-19 ini terus-menerus tidak bisa kita hentikan karena satu hal. Apa itu? Ketidakdisiplinan kita. Saya ingin membaca dalam firman Tuhan itu dari Imamat pasal yang 13 ayat 2. Ini sudah sangat lama sekali, tetapi mereka adalah orang yang pro dengan kehidupan. Firman Tuhan itu juga mengingatkan supaya semua hidup dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan pada masa itu. Saya baca, ini memang masalah penyakit kusta. Imamat 13 ayat 2. Apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panu yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya imam-imam itu. Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu, dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Tetapi jikalau yang ada pada kulitnya itu hanya panu putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Kemudian pada hari yang ke-7 haruslah imam memeriksa dia untuk kedua kalinya.
Bila penyakit itu menjadi pudar dan tidak meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia tahir. Itu hanya bintil-bintil. Orang itu harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Tetapi jikalau bintil-bintil itu memang meluas pada kulit, sesudah ia minta diperiksa oleh imam untuk dinyatakan tahir, haruslah ia minta diperiksa untuk kedua kalinya. Kalau menurut pemeriksaan imam bintil-bintil itu meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis. Itu penyakit kusta. Apabila seorang kena kusta, ia harus dibawa kepada imam. Kalau menurut pemeriksaan imam pada kulitnya ada bengkak yang putih, yang mengubah bulunya menjadi putih dan ada daging liar timbul pada bengkak itu, maka kusta idapanlah yang ada pada kulitnya. Imam harus menyatakan dia najis dengan tidak usah mengurung dia, karena orang itu memang sudah najis. Saudara-saudara, saya sengaja mengambil ayat ini karena Alkitab kita pun sesungguhnya sudah mengaturkan bagaimana cara menghadapi penyakit yang menular. Lihatlah, diperiksakan kepada imam, disuruh 7 hari dulu mengisolasi diri, lalu diperiksa setelah 7 hari. Kalau memang tidak terlihat indikasi atau gejala-gejala kusta, maka dibiarkanlah dia 7 hari lagi, dia mencuci. Lalu dikatakan, tetapi setelah dikatakan oleh imam tidak kusta, ternyata dia merasakan bahwa ada seperti penyakit kusta, dia harus melapor lagi kepada imam. Supaya apa? Dilakukan lagi pemeriksaan. Pemeriksaan kedua dilakukan setelah 7 hari isolasi. Lalu imam-imam yang sudah terlatih akan menyatakan dia tahir atau justru dia memiliki penyakit kusta. Apa yang saya ingin katakan? Saudara-saudara, Alkitab kita sungguh-sungguh mengajarkan kita harus hati-hati dengan apa? Dengan penyakit menular. Sesuai dengan apa dengan COVID-19 ini? Kalau kita perhatikan, daya mematikannya memang tidak begitu besar. Tapi apa yang membahayakan? Penularannya. Penularan itu antar manusia dengan manusia. Jadi kalau kita bisa stop penularan antara manusia dengan manusia, sebenarnya secara teoritisnya penyakit ini atau virus ini akan habis. Karena tidak ada lagi orang yang ditularinya. Maka adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya sudah katakan tadi, dampak daripada COVID ini jangan hanya kenakan kepada dirimu. Aku tidak takut kok, aku tidak akan tahan kok. Semua kami, kebanyakan di antara orang-orang yang tidak disiplin, yang menyepelekan virus ini berkata demikian, tidak takut. Bahkan ada orang yang mengandalkan Tuhan, kita harus bergantung kepada Tuhan. Salah. Ini firman Tuhan sengaja saya ambil. Pada saat itu imam-imam yang orang-orang beriman juga melakukan isolasi, melakukan penekanan yang kita sebut dengan protokol kesehatan saat ini. Jadi salahlah kita berkata bahwa kita beriman kepada Tuhan, tidak usah takut dengan virus COVID ini. Kamu bisa saja tidak dibahayakannya. Tetapi ada orang kemungkinan sekali yang sudah tertular karena apa? Kedegilan kita membuat orang lain mati. Saya tidak lebih konsentrasi dulu tentang kesehatan, tentang ekonomi kita. Kan tidak mungkinlah pemerintah kita membiarkan biar sajalah manusia ini berkerumun semua. Toh tidak akan seberapa banyak kok yang akan mati lagi. Pokoknya ekonomi kita jalan. Tidak mungkin. Maka mereka menggelontorkan banyak sekali uang yang harusnya bisa kita buat untuk pembangunan. Belum itu lagi, secara ekonomi makro, kita ini sudah mandek. Susah sekali. Itulah sebabnya kalau kita lihat kebijakan pemerintah menggelontorkan uang kepada orang-orang yang berpenghasilan 5 juta ke bawah, supaya mereka bisa belanja, supaya perekonomian kita ini bisa berjalan. Lalu kalau ini berlanjut terus, siapa yang tahan? Dari mana uang negara kita ini untuk menanggung sebesar itu dana yang sangat hebat sekali? Kemungkinan sekali akan kolab. Resesi, lebih daripada pengaruh resesi
akan tidak ada lagi pertumbuhan apa-apa. Diteruskan dengan apa? Pasti akan semakin banyak kejahatan dan banyak dampak sosial yang berikutnya, yang hari ini tidak akan saya katakan semuanya, tetapi ini sangat mengerikan. Kita bisa menghentikannya kalau seluruhnya kita disiplin. Seluruhnya kita ini tidak so hebat. Seluruhnya kita ini memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi yang saya maksudkan, sekiranya kita berkumpul, taulah kita benar-benar kita sehat, tetapi semua kita melakukan protokol kesehatan, pakai masker dan seterusnya, nanti saya akan bicarakan itu. Lalu kita buat itu menjadi tren di tengah-tengah masyarakat kita, supaya semua masyarakat kita, mulai dari yang berpendidikan sampai yang tidak berpendidikan pun mengerti, mereka harus memakai masker. Itu adalah panggilan kekristenan. Jadi jangan lagi fokusnya tidak apa-apa kok bagi diri saya. Oh, bukan hanya kita sendiri, tetapi banyak orang lain. Maka saudara-saudara, saya anjurkan, kalau kita sudah diberikan oleh pemerintah kita protokol kesehatan, itu wajib kita lakukan. Itu wajib kita lakukan. Mengapa? Para peneliti sudah melihat, itu kalau ada 2 orang, ini tangan saya sebelah ini yang sakit, tangan sebelah saya ini yang sehat. Jadi dibuat ini, kalaulah 2 orang ini berdekatan, ya jaraknya katakanlah 1 meter, maka kalau yang sakit, kalau mereka itu sama-sama tidak pakai masker, maka kemungkinan sekali akan kena yang ini, yang tidak kena. Nah, sebaliknya, kalau yang sehat ini memakai masker, yang sakit ini tidak memakai masker, ada beberapa perbedaan, tapi 70% akan kena. Jadi sangat berbahaya sekali. Coba ini, kalau ini pakai masker, ini yang tidak pakai masker, yang sehat tidak pakai masker, itu 30% akan kena. Jadi lebih berbahaya yang sudah kena tidak pakai masker. Nah, bagaimana kalau sama-sama pakai masker? Itu hampir tidak ada. Apalagi mereka jaga jarak. Nah, kemungkinan sekali akan hanya misalnya waktu droplet itu atau percikan kecil itu kena ke baju atau kena ke tangan. Nah, sesampai di rumah ini atau kapan saja sesering mungkin cuci tangan, maka apa yang terjadi? Kemungkinan sekali untuk kena sudah semakin tipis sekali. Kalau kita katakan 0%, mungkin belum 0%, tetapi akan semakin kecil. Maka sudah jelaslah, masker itu harus dipakai. Dipakai dengan cara yang baik. Jangan dilorotkan, jangan sampai di sini. Semua harus tertutup dengan baik. Jadi mulai dari hidung sampai ke mulut, dimanapun kita berada, apalagi di tempat yang umum, harus memakai dengan alasan apapun. Saya sudah coba berbicara pakai masker, bisa kok. Kecuali seperti khotbah seperti ini sangat penting sekali untuk suara dan tidak ada orang di sekitar saya, oke lah. Tetapi kalau antar kita misalnya berbicara, nggak usah dibuka, tutup aja. Ya, saya melihat para reporter itu bicara, mereka sudah bisa. Lalu kalau kamu sesak karena pakai masker, maka saya katakan jangan keluar rumah kamu. Memang kamu tidak bisa keluar rumah. Jadi selama di luar rumah harus pakai masker, apapun keadaan. Kami berkunjung ke suatu tempat, kami berbicara setelah jaga jarak, semua kami pakai masker, bisa kok kedengaran. Lalu kalau kita sudah terbiasa memakai masker, tidak akan begitu sesak. Jaga jarak, tadi saya sudah katakan, itu percikan daripada air dari mulut kita itu sudah dihitung 1 meter, maka usahakanlah 1,5 meter. 1,5 meter. Jadi percikan itu tidak akan kena lagi.
kita sudah pakai masker, mungkin saja itu sekarang ini aerosol itu dalam bentuk udara sepertinya tidak, tapi bisa aja karena sesuatu angin kencang itu bisa kan sampai jauh. Lalu kalau kita sudah jarak, pakai masker lagi, sampai di rumah kita cuci tangan, ya. Cara cuci tangan yang cepat perlu juga dipelajari. Tapi kalau di rumah ada waktu untuk cuci tangan lebih lama, yang cepat itu, ini gerakannya ya, nanti perlu dipelajari. Gerakan seperti ini, kemudian kita basuhkan ke sini, ya. Lalu kemudian begini, ya. Kemudian begini. Selesai. Jadi itu. Nah, kalau di rumah barangkali tidak perlu karena kita punya banyak waktu. Jadi yang penting semua bagian-bagian itu harus dicuci. Lalu kalau kita sudah dari luar dari rumah, langsunglah buka baju, direndam dengan deterjen, lalu mandi. Ya, saudara-saudara. Masuknya itu biasanya hidung, mulut. Dulu dicurigai dari mata. Maka supaya jangan sering-sering megang wajah. Usahakan tidak pegang wajah. Ini semua dalam rangka meminimalkan penularan itu. Kalau tidak lagi ada ditularkan, yang sakit sudah sehat, lalu tempat dia menular atau indungnya, manusia sendiri tidak ada lagi, maka habis ini virus. Jadi dia tidak akan bisa bertahan di tempat yang lama di tempat terbuka dalam waktu yang lama. Jadi manusialah indungnya, manusialah tempatnya untuk berkembang biak, lalu ditularkan lagi. Jadi kalau manusia sama manusia bisa saling menjaga, saya katakan cepat akan diselesaikan. Tapi nampaknya kita sudah susah dalam masyarakat kita. Itulah sebabnya kepada adik-adik saya anjurkan, mari kita menjadi pelopor, pioner untuk melakukan protokol kesehatan itu. Terapkan etika batuk. Kalau batuk, jangan batuk. Batuk dan usahakan jangan mengenai orang. Karena dari situlah, saya nggak kena virus, kita tidak tahu ada namanya OTG. Jangan-jangan kamu adalah OTG. OTG itu orang tanpa gejala. Ada orang berkata, pasti ada demamnya. Ada nggak demam? Nanti malam mungkin kita akan mendengarkan kesaksian dari teman kita yang sudah kena, adiknya sama sekali tidak ada gejala apapun. Demamnya tidak ada, batuknya tidak ada, penciumannya biasa. Ada orang kan penciumannya jadi nggak ada rasa, dia nggak ada. Jadi hati-hati dengan semua itu. Belum tentu kamu ini punya gejala. Sehingga ketika kamu batuk, rupanya droplet itu sudah ada virusnya. Kenalah kepada orang yang imunnya lebih lemah daripada kamu. Lalu kena, bisa saja dia mati. Bukankah itu kita sedang menjadi pembunuh dalam arti yang tidak langsung? Apa? Karena kita tidak disiplin. Jadi batuk pun beretika. Batuk atau tutup. Kalau kita pakai masker pun, jadi tidak ada kesempatan dari droplet itu untuk keluar. Jadi dia tertampung semua di masker itu. Jaga jarak, tadi sudah saya katakan, berapa jarak itu 1,5 1 meter. Sekarang ini sih sudah dianjurkan 2 meter. Karena apa? Karena supaya jangan sampai droplet itu waktu seseorang berbicara kita tidak akan kena. Jadi jaga jarak. Dengan demikian supaya bisa menjaga jarak, tentu kita tidak akan berkerumun di tempat yang banyak. Bagaimana kita menjaga jarak kalau misalnya ruangan kita hanya kecil saja dan orang di sana, ya nggak bisa jaga jarak. Lalu tidak akan berkerumun, jauh. Kalau Anda tidak perlu keluar, jangan keluar. Kalau terpaksa harus keluar, keluarlah, tapi terus jaga jarak. Orang yang pergi ke pasar misalnya beli, jangan desak-desakan di sana. Tunggu saja antri. Di Vietnam, saya melihat itu mereka bisa segera menyelesaikan COVID ini.
Mereka yang membeli sesuatu pun jaga jarak. Tidak mau mereka itu berdesak-desakan. Mental kita belum seperti itu. Itulah sebabnya kita masih terus ada di dalam pandemi ini. Jadi saudara-saudara, saya ingin saudara-saudara melihat tadi firman Tuhan ini. Mereka pun sudah menerapkan protokol kesehatan. Mereka tidak katakan Tuhan akan lindungi kita kok. Bukan begitu. Mereka terus juga terapkan protokol kesehatan. Orang-orang yang merasa ada empat minimal perlu isolasi mandiri. Jadi ini penting. Yang pertama, kalau kamu batuk-batuk pilek, jangan dulu keluar. Isolasi mandiri. Di rumah dulu lah. Jangan udah pilek-pilek masih keluar. Yang bagaimanakah yang memerlukan isolasi mandiri ini? Paling tidak itu, kamu sudah mengalami gejala seperti yang dikatakan itu. Misalnya kamu sudah nggak bisa cium sesuatu, langsung isolasi mandiri lah. Batuk-batuk sudah tidak bisa mencium sesuatu atau merasakan sesuatu, atau kamu pernah kontak langsung dengan orang yang sudah positif. Dulu itu, sebelumnya itu, siapa yang mengisolasi diri? Kalau dia baru bepergian ke satu tempat zona merah. Sekarang ini udah semua zona merah. Tidak bisa lagi. Ya, tapi paling tidak hal-hal seperti itu. Maka dengan kesadaran sendiri, daripada saya menularkan kepada orang lain, saya harus mengisolasi diri. Saya harus mengisolasi diri. Saya harus menjaga jarak. Nah, ada orang-orang tertentu memang tidak bisa keluar. Misalnya kamu kos, tidak ada yang bisa membantu kamu. Sedapat mungkin komunitasmu mintalah berperan membantu kamu untuk membelikan makananmu dan seterusnya. Kalaupun misalnya tidak bisa, ketika kamu keluar, jagalah dengan baik semua. Setelah kamu cuci tangan, mandi, baru kamu bungkus dengan baik semua mulutmu ini, baru pergi. Jangan sembarangan pergi. Jadi mengisolasi diri itu adalah harus kesadaran kita sendiri. Ini sudah tahu kita, ada gejala bagi kita, ada hal, lalu kita pergi lagi keluar. Itu namanya Anda sengaja menularkan itu kepada orang lain. Jadi isolasi mandiri. Soal imunitas. Anda bisa membaca ini banyak. Tapi kalaupun saya katakan ini sekarang, ini penting kamu menjaga. Kamu harus makanan-makanan yang bergizi. Sekarang ini sangat penting sekali. Jangan soal enaknya saja. Paksa. Makanan-makanan yang seimbang. Yang berserat, buah dan sayur. Harus. Ya. Bila penting itu memakan suplemen. Vitamin C, vitamin E. Tetapi harus dengan dosis yang tepat. Karena saya mau katakan itu tanpa dosis yang tepat juga itu salah. Vitamin-vitamin yang berlebihan, makanan-makanan yang berlebihan juga salah. Tetapi jauh lebih penting daripada itu semua adalah itu maksudnya. Kita menjaga imunitas kita supaya kita jangan gampang terserang sehingga kita sempat dimasuki oleh virus itu. Dengan kata lain, kita menjadi orang yang berpotensi menularkan itu. Jadi semua kita menjaga diri supaya tidak ada lagi tempatnya si virus ini untuk menempatkan dirinya berkembang biak. Semua kita menjaga diri, maka itu akan lenyap. Mungkin tidak akan bisa lenyap. Kita doakan supaya ditemukan vaksin atau obat untuk mengobati, ya, vaksinnya dan obatnya ditemukan sehingga kita bisa akan lebih leluasa. Tetapi sebelum itu, tidak bisa tidak, sebagai tanggung jawab kita orang percaya harus menjaga protokol kesehatan. Jangan anggap enteng. Karena kamu masih muda, kamu tidak akan kena lah pengaruhnya. Kalaupun akan kena, akan sembuh. Bukan di situ.
tapi kita sudah mengizinkan tubuh kita untuk melanjutkan lagi virus ini ada. Sekiranya kita tidak mengizinkan, misalnya begini istilah saya, tidak mengizinkan tubuh kita ini menjadi tempat dia untuk berkembang biak, semua kita melakukan, dia akan musnah, dia akan habis, dia akan tidak ada lagi. Ada orang berpikir bahwa hanya vaksinlah. Sesungguhnya kalau kita semua disiplin bisa, karena dia bertumbuh di dalam tubuh manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya sebagai hamba Tuhan menyarankan ini kepada kamu. Kamu harus bertanggung jawab menjaga kehidupan kemanusiaan ini. Kiranya Tuhan memberikan kesadaran, memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu dan sharing daripada hamba-Mu. Engkau arahkanlah hati pikiran kami untuk boleh mengerti akan ini, sehingga kami menerapkannya dengan sungguh-sungguh juga di dalam kehidupan kami, sehingga virus ini akan segera berlalu. Terpuji Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, kita akan mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Berilah yang terbaik kepada Tuhan, dan Dia akan memberkatimu. Semua hal yang bisa kamu berikan itu hanya untuk Tuhan. Kita persiapkan hati kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi, jadikan aku saluran berkat. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah. Bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umat-Nya. Kita akan menutup ibadah kita. Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk sore hari ini atas ibadah ini. Biarlah Engkau yang dimuliakan melalui seluruh apa yang boleh kami lakukan. Doa, penyembahan kami, firman-Mu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sementara kami akan menyudahi ibadah ini, namun kasih karunia-Nya kiranya akan terus menyertai kami. Saudara-saudara, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan kita. Kasih yang daripada Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya akan menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Shalom.